Serunya luar biasa kan? Ayo kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan, Tuhan masih berikan kita kesehatan. Ayo semuanya kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ayo kita pujikan sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, ayo kita semua berdoa, kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur, berterima kasih untuk kemurahan Tuhan. Kalau kami masih bisa beribadah, terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita harus senantiasa bersukacita karena Tuhan Yesus sudah memberikan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu sangat besar. Dia lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari luas samudra. Ayo semuanya kita memuji Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku.
kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tetapi ada sukacita Tuhan yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ayo kita memuji Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau memuji, ada sukacita di dalam hati kita. Adalah sukacita di hatiku adalah sukacita di hati. Diberikan Tuhanku adalah sukacita di hati. Di hatiku adalah sukacita di hati. Diberikan Tuhanku, oh sungguh senang, amat senang, kasih Yesus ada di hatiku. Oh sungguh senang, amat senang, kasih Yesus ada di hatiku. Adalah sukacita di hati. Di hatiku adalah sukacita di hati. Diberikan Tuhanku, oh sungguh senang, amat senang, kasih Yesus ada di hatiku. Oh sungguh senang, amat senang, kasih Yesus ada di hatiku. Oh sungguh senang, amat senang, kasih Yesus ada di hatiku. Oh sungguh senang, amat senang, kasih Yesus ada di hatiku. Adik-adik, sebentar kita akan belajar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita duduk yang manis untuk kita belajar firman Tuhan. Ayo semuanya, kita akan memuji Tuhan. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami, telinga kami, agar kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan adik-adik?
sebelum Kak Yohana menyampaikan firman Tuhan hari ini, Kak Yohana mau mengulangi firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Kita sudah belajar tentang 10 hukum Allah. Lalu adik-adik masih ingat kan 10 hukum Allah itu apa aja? Ayo kita sebutkan bersama-sama. Yang ke-1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung bagimu dan jangan sujud menyembah padanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, sucikan dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormati orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan jangan mengingini milik sesamamu. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang buah. Adik-adik tahu buah itu sangat sehat, menyehatkan tubuh kita. Tetapi Kak Yohana mau tanya, adik-adik tahu enggak buah yang menyehatkan rohani kita? Ayo, kira-kira siapa yang tahu buah apa ya yang bisa menyehatkan rohani kita? Buah apa ya? Buah itu memiliki 9 rasa. Wah, adik-adik, satu buah tapi memiliki 9 rasa. Adik-adik ada yang tahu? Ayo, kita kalau mau tahu kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita buka di Galatia 5. Galatia 5 ayat 22. Ayo yang sudah bisa membaca, kita buka Alkitabnya. Kalau sudah bersama-sama dengan Kak Yohana, kita akan membaca Alkitab. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembut, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi adik-adik, buah apa tadi yang menyehatkan rohani kita? Buah roh. Nah, hari ini kita mau belajar buah roh yang pertama, yaitu kasih. Kalau di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang hukum kasih itu ada 2 adik-adik. Ayo, siapa yang tahu? 2 hukum kasih itu. Kasih yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Ayo kita baca yuk di Lukas pasal 10. Kita buka kitabnya di Lukas pasal 10 ayat 27. Ayo kita baca bersama-sama. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, kita diajarkan untuk yang pertama mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Kenapa ya Kak Yohana? Kita harus mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita adik-adik. Apa bukti kasih Tuhan Yesus? Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib merupakan bukti bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Nah, yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik mau tahu enggak bagaimana sih mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri? Ayo kita ikuti kisah berikut ini. Setelah Daud mengalahkan Goliat dan musuh-musuh yang lain,
rakyat Israel memuji Daud sehingga Raja Saul menjadi iri dan ingin menyingkirkan Daud. Karena itu Daud lari dan bersembunyi dari kejaran Raja Saul. Pada suatu hari, saat Raja Saul dan pasukannya sedang mengejar Daud, mereka berkemah di sebuah tempat bernama Bukit Hakilah. Saat itu Daud berada dekat tempat mereka berkemah itu. Dan saat mereka semua tertidur, Daud bersama seorang pasukannya yang bernama Abisai mendatangi tempat Raja Saul berada. Walaupun saat itu para prajuritnya tidur di sekitar raja, tetapi mereka tidak mendengar kedatangan Daud dan Abisai. Ketika sudah dekat, Abisai berencana membunuh Raja Saul, tetapi Daud melarangnya. Daud mengingatkan Abisai untuk tidak membunuh orang yang diurapi Tuhan. Juga Daud mengatakan kalau hanya Tuhan yang akan membalas kejahatan yang dilakukan Saul kepada dirinya. Supaya Saul percaya bahwa mereka tidak membalas kejahatan yang dilakukannya, maka Daud mengambil tombak dan kendi yang ada di dekat Saul untuk dibawa sebagai bukti bahwa ia berada di dekat Saul saat Saul tertidur, tetapi ia tidak menyakitinya. Daud dan Abisai segera pergi dari perkemahan Saul itu, dan ketika sudah agak jauh, Daud berteriak, membangunkan Saul dan pasukannya, serta memberitahukan bahwa ia telah mengambil tombak dan kendi milik Raja Saul, tetapi ia tidak menyakitinya. Raja Saul menjadi sadar karena kebaikan Daud yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sehingga ia berjanji untuk tidak jahat lagi kepada Daud. Setelah itu Raja Saul kembali ke istananya, sementara Daud juga pergi melanjutkan perjalanannya. Nah, adik-adik, kita sudah melihat kisahnya Daud dan Saul. Baik, apa yang kita pelajari dari kisah tersebut? Bahwa Saul tidak mempunyai dendam kepada Saul, sekalipun Saul ingin membunuh karena iri, karena Daud diagung-agungkan oleh bangsa Israel, tetapi Daud mengasihi Saul. Dia tidak membalas apa yang Saul perbuat, walaupun ada kesempatan Daud untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak mau melakukannya karena kasih, karena Daud merasakan kasih Tuhan Yesus. Itulah adik-adik yang harus kita lakukan juga. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika teman-teman kita jahat, nakal, maka apa yang harus kita lakukan? Kita tetap mengasihinya. Kita berdoa, doakan saja teman-teman, adik-adik, agar mereka tidak nakal lagi. Adik-adik, firman Tuhan kita akhiri. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Dan ajar kami juga Tuhan untuk mengasihi sesama kami, mengasihi
Papa Mama, mengasihi teman-teman, guru-guru di sekolah maupun guru-guru sekolah minggu. Biarlah semua orang Tuhan boleh merasakan kasih Kristus melalui kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu. Tuhan memberkati adik-adik dalam sekolahnya. Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Berkati pekerjaan mama papa. Biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa melingkupi. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali minggu depan agar kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.